Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma'idhin aminun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ayatan min kitabillahi ta'ala istaqbaltuhu yaumal qiyamah tadhakuka fi wajhi. Rahu Tabrani. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sesepuh kita, terkhusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan pengurus Bapak Haji Akhyar, Bapak Haji Joko Prabowo, Bapak Iwan, Bapak Ade, ya Bapak Ade, dan para asatid, para haji, tokoh masyarakat, para sesepuh, khusus tentunya jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Semoga kita senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah, pulang bisa beli tanah, bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan mewah, keluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak dijadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, mati kita semuanya dimatikan husnul khatimah, dan kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Lengkap tuh ya, amin ya robbal. Tidak ada kata yang paling utama kita ucapkan pada maghrib ini melainkan kalimat alhamdulillah. Dalam pembukaan kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Khafifun bil lisan, habibun ilar rahman. Ini alhamdulillah disenangi nama Allah, tapi enteng di lidah. Alhamdulillah.
nggak ngeluarin modal ya. Yang penting ngeluarin, alhamdulillah. Bahkan baginda Rasul mengatakan, "Lau anna dunya biyadi rajulin min ummati thumma yaqulu alhamdulillah lakana dzalikal maqal ahabbu ilallah." Andaikan umatku dikasih dunia semuanya tuh, umat baginda Nabi Muhammad dikasih dunia semuanya, bihazafiriha, ama isi-isinya, kaya banget tuh ya, dunia sama isinya dia milikin sendiri tuh, umat Nabi Muhammad tuh kaya, dikasih dunia sama isinya sama Allah. Summa yaqulu alhamdulillah, lalu si umat itu yang dikasih isinya sama dunia-dunia dan isinya, dia balas sebagai tanda syukur sama Allah, alhamdulillah. Kana zalika lafad zalikal maqal, itu ucapan alhamdulillah, ahabbu ilayya ahabbu ilallah, lebih disenangi sama Allah. Makanya jangan malas-malas ya. Kita sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Jangan nungguin habis sholat. Ya, habis sholat 33 lama itu ya. La in syakartum lazidannakum, kata Allah, jika bersyukur atas nikmat-nikmatku pasti ditambah. Ini ngucapin alhamdulillah kagak, apa pengen ditambah ya? Nggak bisa. Yang kedua, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dikasih umur ya, bukan hanya dikasih sehat, bukan hanya dikasih iman Islam, tapi kita dikasih sempat, dikasih tenaga untuk melangkahkan dua kaki kita ke masjid. Ini enggak sembarangan, Pak. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah nyatakan, apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi pada dirimu, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka ketika kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, apalagi dengan menuntut ilmu, ini adalah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat berserta pengikutnya bi ihsan ila yaumiddin. Ya. Harapan kita ya, kelak di hari kiamat itu mendapatkan syafaat Rasul. Ya, kenapa? Karena sulit tanpa syafaat Rasul. Di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Inna syafaati, sesungguhnya pertolonganku. Syafaat itu pertolongan. Li ahlil kabair min ummati, bagi orang-orang yang resep berbuat dosa besar dari umatku. Dikisahkan ketika malaikat Malik melihat, ini udah ribuan tahun di neraka, melihat di kegelapan api neraka ada cahaya. Kayak kita ya, lagi hujan, lagi mendung, ada cahaya di atas, bingung. Lagi terang biasa lihat bintang, ini ada cahaya, nggak sembarangan nih, pasti bukan bintang nih. Ya, kalau kayak kita lagi mendung, lagi mendung ada cahaya, bukan bintang itu. Kalau bintang nggak ada mendung baru dia cahaya. Apa nih kata malaikat Malik? Malaikat Zabaniyah lihat ke bawah. Malaikat Zabaniyah mah api nggak panas. Panas itu api bagi orang yang berbuat dosa. Ya,
Jadi api neraka itu panas hanya untuk yang berbuat dosa, dan orang yang tidak berbuat dosa nggak mungkin kesentuh sama neraka. Ya, karena hakikat neraka itu untuk pelebur dosa aja, cuma api. Ya, bukan air, api nih. Ya, ya maaf kita di air aja sejam nggak kuat, kita ngelolok sejam agak kuat, apalagi sehari, apalagi seminggu, apalagi sebulan, setahun di air nggak kuat, apalagi neraka. Ini udah ribuan tahun. Turun tuh malaikat, perintah sama malaikat Zabaniya turun. Ternyata di dasar neraka ini yang udah ribuan tahun bercahaya hati bercahaya, badannya udah arang semua. Man antum, siapa kalian nih? Ditanya tuh, si badan arang itu yang cahaya, yang hatinya cahaya kelihatan. Ditanya, man antum, siapa? Qalu nahnu ummatun nuzilna alaina al-Quran. Mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Kenapa? Mereka bilang diturunkan Al-Quran karena mereka malu ngaku umat Nabi Muhammad. Kalau sekarang kan nggak malu tuh. Ya, kita nggak ikut Nabi Muhammad nggak malu. Nanti di neraka malu. Ngaku umat Nabi Muhammad malu. Ya, nggak ngikutin sunnah baginda Nabi Muhammad SAW malu nanti. Salat berjamaah kagak ada di masjid. Ya, di masjid sono juga nggak ada. Kata wali sholat masjid sono juga nggak ada. Kata masjid sono pasti sono. Tahunya dia pakai mukena di rumah. Tuh. Jadi kalau bapak-bapak pengen sholat di rumah pakai mukena apa? Ya, jangan pakai peci, pakai mukena. Dilaporkan oleh malaikat Zabaniyah kepada malaikat Malik, ya malaikat maut, malaikat Malik, innahum ummatun nuzila alaihimul Quran. Ternyata itu manusia yang ada di dasar neraka, yang cahayanya kelihatan oleh kita, mereka adalah manusia yang sudah jadi arang, cuma hati mereka yang bercahaya, yang kita lihat itu kelihatan kalimat tauhid, la ilaha illallah, nggak kena itu. Kata malaikat Malik, wa qala Malik ma nuzilal Qur'anu illa ala Muhammad, tidaklah diturunkan Al-Qur'an kecuali kepada Nabi Muhammad. Wa hum ummatuh, pasti mereka umatnya. Dilaporkan kepada malaikat Ridwan, malaikat Ridwan dilaporkan kepada baginda Nabi, ini baginda Nabi sama keluarganya udah bahagia di surga, ngedengar cerita langkah kaget luar biasa. Kata Nabi, di neraka udah nggak ada umat Nabi Muhammad, ternyata masih ada. Tuh. Bagus ada cahayanya itu ada. Kalau nggak ada cahayanya udah selamanya di neraka dia. Mendengar begitu, baginda Nabi Muhammad SAW, kalau orang kita itu survei, lihat sama Nabi. Ya, malaikat Malik di mana tuh yang katanya itu manusia cahayanya itu tembus dari hatinya itu. Kata malaikat belah sono, pas dilihat sama Nabi, ngejerit tuh, umat ngejerit, lihat muka Nabi, kan muka Nabi itu cahayanya tembus, Pak, tembus tuh. Ya. Makanya di dalam kitab Duratun Nasin karangan Habib Ali itu, ya gurul badru min husni wajhi, bulan purnama akan cemburu apabila ngelihat muka Nabi Muhammad. Kita belum pernah ngelihat muka Nabi Muhammad. Sahabat, jangankan sahabat Nabi, musuh Nabi itu kangen lihat muka Nabi Muhammad. Cuma gengsinya tinggi. Kalau orang gengsi begitu. Tuh. Di belakang dia senang, tapi di depan gengsi. Tembus. Menjerit tuh. Ya Rasulullah, agisna ya Rasulullah, la nastatifina. Ya Rasulullah, tolong kami sudah nggak kuat. Nggak kuat kami.
Mendengar cerita mereka, baginda Nabi nggak sabar, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk memberikan syafaat. Diizinin nama Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu ila bi'idni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa dengan izin Allah. Minta izin dulu. Udah izin, malaikat Malik nih. Apa sih namanya? Bukti dari Allah. Izin bahwa itu suruh diangkat. 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 Nggak tahu itu ratusan orang, ribuan orang diangkat terus. Diangkat. Kata malaikat Zabaniyah, ya Rasulullah, hal tatab la tatsru wahidan min ummatik. Apakah nggak sisain aja tuh dah di neraka dah umatmu? Sisain tuh. Faqala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am la atsru wahidan min ummati. Kata baginda Rasul, ya malaikat Zabaniyah, saya tidak akan menyisakan satu pun dari umat saya di neraka. Alhamdulillah. Bangga mestinya kita ya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengangkat umatnya selama di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, walaupun lama di neraka. Tapi kepengen Nabi, kepengen Allah, kita enggak boleh masuk neraka. Kepengen Nabi tuh, kepengen Allah, kita ini enggak boleh masuk neraka. Makanya diwanti-wanti sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Udah pada hafal tuh, bocah kecil aja hafal ya. Udah wanti-wanti sama Allah, orang-orang yang beriman, jaga, selamatkan diri dari kalian dan keluarga kalian, jangan sampai tersentuh api neraka. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya, bukan dari kayu. Batu merah, manusia merah, 1000 tahun dipanaskan lagi jadi putih. Kurang panas kata Allah, panaskan lagi jadi hitam. As-sadu zulam min zulamil layal. Kata malaikat Malik, ini neraka itu lebih gelap daripada gelapnya malam, saking panasnya ya. Jadi bukan merah. Kalau merah kan api gitu tuh, kalau kebakaran merah kelihatan tuh. Tapi api neraka itu saking panasnya itu hitam, gelap. Makanya diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala kita agar menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya kita supaya selamat dari neraka ini? Bagaimana kita caranya selamat dari api neraka itu? Kata baginda Rasul, taraktukum amrayni lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kalian 2 pusaka, 2 pedoman, 2 senjata ya. 2 mujizat baginda Rasul itu banyak, tapi ada yang paling terbesar itu mujizat, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dikasihi nama kita. Jadi mujizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul, baginda Rasul dibeliin nama umatnya. Semua umat Nabi Muhammad ambil. Ini senjata nih ya, senjata buat ngelawan setan, senjata buat ngelawan nafsu, senjata buat nyelamatin pahala. Yang kedua kata baginda Rasulullah ya, kitab Allah wa kitab Rasulih, yaitu Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad. Karena ini dua-duanya manusia itu berbuat dosa. Ini dosa dia lagi mangap
Ini berbuat pahala, nyaplok, plak, makan, hilang. Ya, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya pahala bisa makan dosa. Ya. Demikian juga dosa bisa makan pahala. Ada satu hadis baginda Rasulullah, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba. Sesungguhnya hasud, dengki, iri, ria, ujub, sombong, ini semuanya itu nyaplokin pahala. Ya. Demikian juga thalabul ilmi, salat, puasa, haji, salat Jumat, umroh, ya itu makanin dosa. Dimakan, minum, ayo main makan makanan tuh. Ya, mati masih nyisa pahala tuh. Dimakanin sama dosa, dosanya habis nggak bisa makan pahala, nyisa pahalanya satu. Aman tuh manusia. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang menghadap Allah, dia dengan satu pahala, satu kebaikan nyisa tuh, dicaplok, habis sudah dosanya, ada nyisa. Maka itu satu perbuatan baiknya yang tersisa bisa dibalas oleh Allah 10, bisa juga 100, bisa juga 1000, bisa 10.000, 10 juta, bahkan bighairi hisab. Maka kata Allah, falahu khairu minha. Yang kedua, wahum min fazai yauma idin aminun. Mereka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu ibadah, satu tapi aman, agak dimakan dong. Maka dari berbagai macam ketakutan, penderitaan, kesengsaraan aman. Tapi sebaliknya kata Allah, ini ada lanjutan ayat ini. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang bawa dosa, atuh, yang dibalas cuma atuh dong, yang satu. Kali kalau satu pahala bisa dibalasnya 10, bisa 100, bisa 1000, ya, bisa 10.000, bahkan nggak kehitung. Tapi kalau dosa mah yang dibalas cuma satu doang, cuma satu juga nih. Kata Allah, Bakumbat wujuhum finnari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dipegang mukanya sama kepalanya, disungkrukin ke neraka, meluncur. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 2 tahun, 1000 tahun, meluncur terus bawah di kegelapan neraka. Makanya di dalam surah Alif Lam Mim Tanzil dinyatakan nama Allah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Tatkala mereka pengen keluar dari neraka nggak bisa. Kata malaikat, fadzuqul adzaba bima kuntum tukadzibun. Rasakan ini siksa dulu kamu nggak percaya. Itu kata Allah seperti itu. Makanya harus percaya kita kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Quran ini dinyatakan oleh baginda Nabi, ya, di dalam surah Al-Hasr, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal Qur'an, andaikan kami turunkan Al-Qur'an ala jabalin, ke gunung. Ada Jabal Hiro, ya, itu jabal itu gunung, ya. Kalau jibal gunung-gunung, tuh banyak. Kalau jabal satu gunungnya. Lau anzalna hadzal Qur'an, andaikan kami turunkan ini Quran ala jabalin, ke gunung, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau sungguh akan melihat itu gunung akan takwa kepada Allah dan terbelah karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itu contoh kami berikan kepada manusia. Ini Al-Quran andai kata diturunkan ke gunung aja, gunungnya takwa, gunungnya belah karena takwa kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan itu kami contoh beri kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ini Quran diturunkan ke gunungnya, gunung langsung takwa, Pak. Min khasyatillah, karena saking takwa kepada Allah. Apalagi ini Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Loh, pertanyaannya, ke umat Nabi Muhammad enggak pada takwa nih? Saya bangga itu Indonesia itu umat Islamnya terbesar di dunia. Cuma itu kan terbagi-bagi. Ada yang rajin sholat, rajin, ada yang rajin sholat, rajin, cuma ngaji mah kagak. Ada nggak yang gitu? Ada. Cuma yang penting rajin sholat dan berjamaah dah, ngaji mah kagak. Ada yang gitu. Ada yang rajin ngaji, kemana juga sampai, cuma sholat kagak. Saya sampai itu anak-anak muda berangkat, ujung Berung sampai dia, tapi subuh kagak sholat, zuhur kagak sholat. Umat Islam di Indonesia ada yang begitu tuh? Ada? Ada yang rajin ngaji, rajin sholat, nggak puasa, ada yang rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, pelitnya, naudzubillah. Ya Allah, saking pelitnya, itu kotak masjid itu ada yang 500-an. Ini orang pelit banget tuh, 500 kan, 500 paling kecil banget itu. Ada 200 ya? Ada 200 perak. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak. Ini kalau kita 2000 itu seminggu, kalau sebulan berapa? Dibang 8.000. Ini kita punya anak PAUD nih, 10.000 nggak cukup itu, ya, buat jajannya. Berarti kalau 10.000 sebulan 300.000 buat bahan TAI doang bocah itu, ya, 300.000 buat emaknya nggak cukup 10.000. Orang pagi-pagi udah jajan 10.000, siang beli bakso 10.000, malam beli apa sih itu yang anget itu, yang dari ada tuh rekek itu, ada yang gitu, sekuteng, ada sekuteng, ada juga apa itu, ada itu 10.000 juga, 30.000 buat bininya, 30.000 sebulan 900.000. Belum dia juga bapak tuh suaminya jajan juga kan, pagi-pagi makan apa sih namanya, buras 3, makan gemblong 2 sama teh manis 1 gelas, itu 10.000 seumpamanya. Berarti sebulan 300.000. Itu kan belum makan, itu baru sarapan, padahal buras 3, ya. Bapak udah makan Pak? Belum, baru sarapan tadi, buras 3, gemblong 3.
sama kopi 1 gelas, itu belum makan itu, baru sarapan. Jumlah jamle sebulan 1,5 juta habis. Ke masjid Pak 2.000. Saya kan sering keliling Jabodetabek saya itu kalau khutbah itu. Kemarin di HI itu kemarin saya dengerin tuh BKM itu. Alhamdulillah pendapatan Jumat kemarin kurang lebih 7 juta. Sekali Jumat 7 juta Pak. Saya punya lagi tuh, saya kemarin di masjid tuh di kampung saya. Alhamdulillah jemaah sekalian, pendapatan Jumat kemarin dapat 160.000. Saldo yang kemarin 36.000. Coba pikirin. Ya, belum hadiah imam, hadiah muazin. Itu pengurus PKM-nya pusing. Kenapa? Ya itu. Dan alhamdulillah masih 2.000 masih ngisi. Ini jemaah penuh dapatnya 160.000, 175. Ini kalau kotaknya dapatnya 300.000 bisa nyenyak nih DKM-nya. Ini kan kotak lewat tuh, nggak berrem tuh. Berhenti, ring. Umat Islam ada yang begitu tuh. Buat akhirat. Ya Allah ya Karim. Ya kecil 5.000 lah. Berarti 5.000 kalau kali 4 cuma 20.000. Ini udah 2.000 buat berempat. Ya Allah, ini pahalanya buat bapak saya, emak saya, nenek saya, kakek saya. Sampai cuma kata mereka bocah kali-kali ngirimin cuma gue. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kalau 10.000 kan ada pantas. 2.500 buat ibunya, 2.500 buat bapaknya, 2.500 buat neneknya, 2.500 buat kakeknya. Maaf saya apa sih namanya, kasih contoh orang yang soleh, dermawannya luar biasa. Namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mungkin Bapak pernah dengar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang paling kaya, dermawan luar biasa. Ini kalau Nabi ngasih kabar kayak gini nih, bapak-bapak sekalian, insya Allah besok atau besoknya lagi atau seminggu lagi kita dapat perintah dari Allah untuk perang. Ini kalau ngomongnya maghrib, ntar habis Isya nih Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, berapa yang dibutuhkan untuk perang? Kalau sekarang itu jet tempur F-16 ya, sama rudal. Kata Nabi, kalau dihitung-hitung ya 50.000 kuda. Ya, karena pasukannya disiapin 50.000, berarti 50.000 kuda. Ya udah, saya yang tanggung. Hebat Pak? Kagak mikir dia mah. Kagak mikir, enggak. Kalau sekarang nih F-16 30 pesawat, udah bes saya yang nanggung. Nah, nih, kalau mau perang begini nih ada orang dermawan kayak gitu, enak. Ini Abdurrahman bin Auf kalau di sekarang ini duitnya 70.000 triliun Pak, banyak. Makamnya beliau biasa, tinggal ada batunya doang atuh. Ini orang kaya, orang dermawan, meninggal dunia kuburannya. Memang di Indonesia, waduh di Indonesia mah
pecinta orang soleh. Kiai meninggal kuburannya kayak istana. Habib meninggal kuburannya kayak istana, udah pakai wah. Coba di Mekah timbang batu doang ya. Itu kalau ada batunya. Coba di Uhud, di Uhud mah kayak lapangan, batunya gak ada. Rata aja. Makanya Indonesia pecinta orang soleh luar biasa dong. Ya. Bahkan Rasul mengatakan wa akhiru ashabi Abdurrahman bin Auf, dan nanti paling terakhir sahabatku dari 124.000 sahabat, yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Loh, kok kenapa saya ceritain, Pak? Ini orang soleh, saking dermawannya kalau mau bantu kagak mikir. Ya, kagak mikir dia mau berapa juga nggak mikir, disebutin langsung dikasih. Walaupun begitu dia soleh, kagak mikir dermawannya, masuk surganya belakangan. Ini gimana kalau orang sholatnya kadang-kadang, ngajinya juga kadang-kadang, ngasih 10 minggu timbang 2.000, nanti umatnya paling ujung tuh. Begitu maksudnya. Karena begini, Pak, saya kadang-kadang suka mikir. Kalau kita terawih suka doanya, ya, doa kamilin, suka doa nggak? Suka doa kan? Ya, minta sama Allah biar di bawah liwa itu bendera, ya, liwa itu di bendera dibawa oleh baginda Nabi. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini, Pak, kalau kita pengen dibawa bendera Nabi itu harus mikir. Mikirnya apa? Ini sahabat Nabi aja yang soleh luar biasa, yang tiap hari hatam Al-Quran 8 kali, yang tiap hari ada yang hatam Al-Quran 4 kali, bahkan ada yang hafal Al-Quran, hatam Al-Quran tiap hari 1 kali. Ya, yang namanya sahabat Nabi itu. Nah, ini sahabat Nabi ada 124.000 sahabat. Kalau Nabinya megang bendera, ini sahabat 124.000. Ini kalau melingkar aja kira-kira luas nggak, Pak? Ya, maaf, ini 124.000. Besok tanggal 13 Agustus itu akan demo di Pati. Perkiraan 50.000. Ya, makanya dus-dusnya udah disiapin tuh. Ya. Itu 50.000 pasti banyak, Pak. Kalau baris nih, maaf nih, kalau baris di jalanan, waduh, ujung di mana, pala di mana tuh? Pasti. Ini sahabat Nabi itu 124.000 sahabat Nabi. Ini kalau kumpul aja kumpul. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu di ujung banget tuh, paling ujung banget ya. Nah, posisi kita di mana nih? Kalau kita pengen posisi kita pengen deket sama Nabi, itu harus ngelangkahin ibadahnya para sahabat. Yang sholawatnya aja paling sedikit 15.000 tiap hari. Bahkan ada yang 30.000. Bahkan ada yang 24 jam dia melek langsung sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini pengen sholawat sama Nabi. Bagaimana kalau seprapat hidup saya buat sholawat kepada engkau? Kata Nabi, cakep. Tapi kalau ditambah lebih cakep lagi. Ya udah deh, separuh hidup saya. Cakep tuh. Tapi kalau ditambah, cakep lagi. 2/3 dah hidup saya buat sholawat kepada engkau. Cakep, kata Nabi. Kalau ditambah, cakep lagi. Ya udah dah, seumur saya dah buat sholawat kepada engkau.
Dia terus melek bersalawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kita posisinya ini kita, ya Allah. Karena bisa dekat sama Nabi itu posisi yang pertama paling takwa umat Nabi Muhammad. Yang kedua paling sempurna ikut sunnah baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga paling terbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan mimpi kita mah paling takwa kagak, ikutin sunnah mah tahajud juga lewat terus. Ya. Sholat rawatib aja kagak. Sholawat, masya Allah, sholawat dibangun waktu sholat doang. Sama maulid tuh, alhamdulillah ada maulid jadi sholawat kita. Tuh Bapak sekalian, ya ini satu contoh kenapa saya sampaikan ya, orang yang begitu soleh, dermawannya sudah tidak diragukan lagi. Ternyata si soleh yang dermawannya tidak diragukan lagi, tetap karena dia hartanya banyak, itu posisinya paling belakang dari sahabat baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita umat Nabi Muhammad, ya, yang sedekahnya timbang 2.000 seminggu, apalagi tadi Bapak bilang 500, 200 itu ya, 200 mah itu kayaknya panitia juga malas hitungnya, ya, pengurusnya udah malas dah, kayaknya nggak dihitung langsung taruh lagi. Jadi 200 kalau ditumpuk aja timbang berapa duit tuh? 5.000, aduh, keduanya langsung dimasukin gentong itu. Nanti kalau udah segentong baru. Tuh sekalian. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Andai kata diturunkan ke gunung, gunungnya langsung takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih kita ini supaya menjadikan Al-Quran itu perkara yang pertama, pelajari dulu. Makanya ada hadis Nabi Muhammad mengatakan, ya, man ta'allama ayatan min kitabillah, barang siapa yang mau belajar seayat aja dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, istaqbaltuhu yaumal qiyamah, nanti aku yang akan menyambutnya. Jadi disambut sama Nabi, ahlan wa sahlan kata Nabi, pasti bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belajar satu ayat, Pak. Ada hadis lagi yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Terbaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Supaya tahu nih, ini saya ditukil dari hadis riwayat Abdullah bin Samroh. Abdullah bin Samroh ini meriwayatkan anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi. Jadi sahabat ada datang kepada Nabi. Jadi enggak ke majlis ya. Jadi ini ke rumah baginda Rasul. Faqala ya Rasulullah, saya datang ya Rasul mau menghadap engkau, mau nanya ya Rasul. Jangan nanya pribadi. Ini hadisnya panjang ya. Nah, kemudian mau nanya apa kata Rasulullah? Saya kan punya anak ya Rasul. Saya punya anak nih. Saya mau ngajarin Al-Quran nih. Pengen tahu pahalanya kayak gimana ya Rasulullah. Kata Nabi, waduh, Al-Quran itu kalam Allah, saya nggak bisa ngejelasin pahalanya. Nabi tanya lagi kepada Jibril. Jibril jawabnya begitu. Ya nanti bersambung lah ya, udah aja. Ya, bersambung ya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, yang kurang sehat diangkat penyakitnya. Ya, apa yang kita punya hajat, kita punya kepengen dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة بكرمة الفاتحة بموجة الفاتحة بحق ما أنزلت في الفاتحة اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ومغفورا ولا تزال فينا شقيا ولا محروما بحق سيدنا محمد وعلى آله دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام آخر الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma fiqh lakum bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.